Oke, baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmud Saputra. Di sini saya akan memaparkan di mata kuliah saya adalah jaringan komputer. Ya, di sini saya mohon izin untuk share screen. Apakah sudah tampil Bapak Ibu slide-nya? Sudah. Sudah slideshow Bu ya? Belum slideshow Oh, Bapak. belum slideshow ya, bentar. Sudah Bu ya? Sudah muncul? Sudah terslideshow Bu ya tampilannya? Sudah Bapak. Sudah. Oke, baik. Nah, baik rekan-rekan mahasiswa, di sini saya akan memaparkan jaringan komputer. Nah, yang nantinya ketercapaian pembelajaran kita, jadi diharapkan mahasiswa ini mampu menjalankan atau membuat sebuah rancangan prototipe jaringan komputer yang sebagaimana mestinya. Tentu mungkin teman-teman ada yang dari tamatannya yang dulu, ada dari SMK atau bahkan SMA. Nah, di sini hanya saya akan mereview kembali mungkin dari teman-teman atau adik-adik yang dari SMK itu sudah pernah atau di bidang TKJ sudah membuat sebuah jaringan komputer. Nah, dengan akhirnya dia kembali lagi ke universitas dan kembali masuk sebagai mahasiswa, dia akan melanjutkan mengambil mata kuliah ini di jaringan komputer. Nah, di jaringan komputer tersebut ini adalah mata kuliah wajib ya di Prodi Teknik Informatika. Nah, sebenarnya ada beberapa kriteria ya. Di sini nanti akan kita bahas apa itu sih jaringan komputer, terus ada beberapa sejarah dari jaringan komputer, klasifikasi jaringan, topologi maupun protokol dan arsitektur. Nah, di satu sisi jaringan komputer sekarang ini kita review sedikit ya, jadi teman-teman tidak usah tegang. Nah, jadi saya akan membahas sedikit misalkan dalam perkembangan jaringan komputer saat ini. Nah, dalam jaringan yang sekarang ya, dari tahun yang mungkin dari tahun 90-an, terus tahun di milenial hingga saat ini, itu sangat begitu cepat ya, dari dalam pemrosesan sebuah infrastruktur ya, dari ranahnya jaringan yang mungkin dulu mungkin ditutup-tutupi ya, dari jaringan itu tidak bisa kita nikmati hingga saat ini. Nah, itu ada terobosan-terobosan dari para peneliti, para developer atau dari para pengembang yang sudah beranjak dan akhirnya membuat sebuah jaringan komputer itu bukan hanya sekedar jaringan komputer yang secara desktop, dominan desktop, tetapi sudah terkoneksi di berbagai platform ya, seperti yang kita rasakan saat ini ya, menggunakan mobile, yang mungkin mobile itu sudah tidak digunakan sekedar hanya telekomunikasi saja, tapi sudah menggantikan beberapa perangkat ya. Ya, terkadang seperti kita mau print aja, kadang print begitu kita capture, sudah kita capture nih, udah tinggal tentukan perangkat dominan yang mana dengan hubungan WiFi wirelessnya, akhirnya sudah bisa dicetak ya. Nah, oke. Sebenarnya jaringan komputer itu apa sih? Nah, di sini akan saya paparkan. Nah, sebenarnya kalau secara teoritis, kalau jaringan komputer itu merupakan ya, atau sebuah sistem terdiri atas komputer dan perangkat jaringan lainnya yang bekerja bersamaan ya, untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Nah, misalkan seperti di dalam cuplikan atau sebuah ilustrasi ya, sebuah jaringan ini terdapat beberapa node komputer, terus ada hubungan hub perangkat hubnya, terdapat layanan server, database, scanner maupun printer. Nah, ini mungkin dengan model yang ilustrasi yang pertama. Nah, sebenarnya kalau di jaringan komputer itu, kalau dikatakan dia dengan jaringan, berarti dia ada konektivitas. Nah, kalau dia ada perangkat, ada komputer, nah berarti ada komputer itu bisa sebuah perangkat yang diam, seperti komputer desktop,
yang sebelumnya tidak terjadi apa-apa, interaksi apa-apa, sehingga dengan adanya konektivitas ini dia bisa berinteraksi. Katakan seperti kita mau menghubungkan sebuah jaringan, ya saya ambil contoh misalnya seperti jaringan komputer yang ada di dalam laboratorium kita saja. Misalkan terdapat perangkat itu terbagi jadi seperti peer to peer ya, atau seperti komputernya dengan layanan LAN ya, atau local area network. Nah, jadi kalau kriteria seperti ada LAN, MAN, dan WAN, nah itu adalah kombinasi dari beberapa topologi jaringan. Nah, kalau dari sekelumit seperti ini, nah ini ada media-media kabel ya. Jadi di situ terdapat kabel. Kalau mungkin pada zaman itu mungkin Bapak Ibu juga pernah merasakan ya. Yang dulunya notabene-nya itu kita merasakan komputer itu di warnet ya. Katakan kalau di rumah kita belum sanggup nih beli speedy, beli layanan akses. Atau bahkan kembali flashback di masa zamannya masih menggunakan Telkomnet instan ya. Jadi dari layanan betul-betul Telkom. Jadi kita menggunakan Internet Explorer untuk mengakses sebuah konten yang begitu layanannya cukup lama. Nah, sehingga akhirnya ada pembaruan, sebuah jaringan itu menjadi terobosan-terobosan yang baru. Jadi jaringan yang bisa kita nikmati. Ya, salah satunya seperti masa-masa di warnet ya. Jadi di situ bisa berinteraksi. Mungkin pada masa itu kita bisa menikmati Yahoo Messenger ya, layanan email atau Netscape, bahkan yang lainnya. Mungkin Google pada saat itu belum ya, masih dalam perancangan. Hingga akhirnya beranjak waktu muncullah sebuah layanan terobosan-terobosan dengan konektivitas yang lebih memadai ya. Mungkin pada saat itu kita masih merasakan di warnet, hingga akhirnya kita punya layanan Speedy sendiri. Nah, tetapi di Speedy itu juga punya keterbatasan ya. Begitu kita download atau bahkan upload, download aja begitu ngadat ya. Jadi tidak serta-merta katakan di dalam satu ruangan komputer ini ada 20 komputer. 20 komputer sama-sama sedang mengakses layanan Google atau sedang mengirim email. Yang satu sedang mengakses Messenger. Mau itu Messenger apa saja. Misalnya saya ambil contoh seperti yang Messenger atau menggunakan layanan email yang lain misalnya. Nah, sama-sama sedang mengakses, satu lagi sedang download. Nah, ini punya keterbatasan di dalam jaringan, ya begitu padat. Nah, bagaimana sih supaya biar tidak padat di dalam jaringan? Itu nanti akan kita bahas. Nah, jadi nantinya di dalam tujuan jaringan komputer itu, ya, jadi terdapat sumber daya, ya seperti ada pemakaian printer, ya ada CPU atau Control Processing Unit, memori, membagi memori, dan hard disk. Nah, kalau untuk dalam komunikasi adanya surat elektronik seperti email, instant messaging, atau chatting. Bahkan dapat mengakses sebuah informasi, contoh web browsing ya. Jadi kalau kita pernah katakan seperti ini kita sedang adakan pelatihan. Nah, kita sedang mengakses sebuah layanan, layanannya LMS kan. Jadi LMS. Jadi ada satu waktu yang seperti yang kemarin kita sedang mengakses, tahu-tahu down gitu kan. Biarpun katakan jaringannya bagus ya, terus tidak ngadat. Nah, satu sisi kita punya dua pilihan sebenarnya. Kalau jaringannya ngadat ya, sedang mengakses, ini padahal posisi jaringannya nih lagi bagus nih. Tidak ada maintenance apapun. Ini jaringan lagi bagus. Nah, tiba-tiba satu sisi ketika kita buka layanan katakan LMS tadi, begitu buka itu tidak muncul apa-apa. Nah, oke, mungkin dari layanan kita bisa tebak nih. Kita bisa tebak ini mungkin dari servernya, atau lagi maintenance atau apapun. Tetapi jaringannya sedang memadai. Ada satu permasalahan juga. Jaringannya sedang baik-baik saja. Tetapi ketika lagi kita, mungkin Bapak Ibu pernah lagi download layanan di dalam layanan jaringan itu, lagi download data atau lagi download software atau driver lah apapun itu dengan kapasitas 200 MB.
dengan kapasitas 200 MB. Nah, begitu download, mau itu download secara manual, misalkan manual itu bawaan dari web browsernya seperti Google Chrome, atau dengan pihak ketiga dengan IDM misalkan. Lagi download selama berjarak hingga mencapai 60%. Nah, tahu-tahu ketika proses download itu mati. Nah, kan? Jadi tidak ada interaksi apapun di situ. Mati di 67%. Sedangkan layanan jaringan kita masih bisa buka Google, bisa chatting, dan bahkan bisa mengirim email. Nah, mungkin di situ satu saya kasih komunikasi permasalahan. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bertanya. Nah, untuk kasus ini, mungkin pernah Ibu rasakan atau Bapak yang pernah merasakan hal semacam ini. Pernah nggak kira-kira lagi download, tahu-tahu downloadnya netap gitu 67% atau 80%, tapi tidak selesai-selesai. Padahal koneksi jaringannya lagi bagus. Nah, tidak ada masalah apapun. Nah, mungkin ada yang bertanya, Bu, Bapak? Saya Pak, Oke, baik Pak Adi. karena tidak begitu paham berkaitan dengan internet, memang kadang-kadang bisa terjadi waktu download itu tiba-tiba mati gitu Iya, ya, betul. atau tidak bergerak, tidak berjalan sementara yang lainnya ada. Nah itu karena saya tidak paham, saya tidak punya solusi apa-apa, ya sudah saya biarkan besok mulai lagi. Iya. Tetapi itu pun juga tetap sama. Karena tidak paham ya besok mulai lagi begitu lagi. Pada satu titik tertentu ya sudah, berarti saya tidak bisa download aplikasi atau materi itu. Jadi ya sudah, saya berhentikan. Kalau memang kondisinya begitu, bagaimana Pak? Oke, baik Pak, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, jadi yang seperti Bapak Adi rasakan, saya juga merasakan. Nah, ternyata itu mungkin kalau secara orang yang suka dengan ngutak-ngatik komputer ya atau jaringan, bahkan yang bukan sekelas orang yang prodinya teknik informatika, itu kalau saya biasanya cari masalah yang pertama, ini kenapa nih? Itu saya close-kan dulu Pak. Mungkin seperti Bapak tadi, oh ya udah batalin aja lah dulu. Karena satu sisi kita tidak bisa kita pause kan. Setelah itu ya udah kita close dulu sebentar. Nah, kita close aplikasi downloadnya atau dari pihak ketiga seperti IDM. Itu saya cancel. Nah, saat saya melihat dari mana sih kita pertama kali download file tersebut ya. Jadi katakan saya ambil contoh dari soft downloader misalnya, atau dari software downloader misalnya, atau yang sekarang ada 9net misalnya. Dari software yang download ini, di tempat dia disimpan aplikasi tersebut tanpa ada keterbatasan hak akses ya, jadi di layanan tersebut itu terbuka sangat luas. Nah, itu saya cek dulu Pak. Biasanya kita cek dulu di dalam literasi tampilan websitenya, ada nggak ini ketika di download dapat diakses tidak, ketika hasilnya itu bisa dibuka di akhir. Ternyata waktu kita lihat ini kenapa terjadi sudah berkali-kali, ada beberapa sumber keterangan aplikasi ini dia tidak lengkap Pak. Jadi kalau dalam istilah komputer sudah korup ya, filenya sudah korup. Sama seperti kalau kita ngetik di Word, itu udah kita ketik sekian halaman, waktu sudah kita simpan, kita buka kembali, nggak bisa dibuka Pak. Sama sekali tidak bisa. Sama seperti itu juga di aplikasi itu. Nah, kalau secara di dalam jaringan, ya, jadi di beberapa kriteria layanan jaringannya softwarenya tidak terdata sepenuhnya, bahkan aplikasi itu katakan 200 MB atau 100 MB lah kapasitasnya. Nah, ternyata tidak sampai Pak. Ada file-file yang file pendukung di aplikasi itu tidak lengkap. Nah, akhirnya solusi kalau dari kita biasanya cari dengan file yang sama juga tapi di sumber yang lain. Nah, itu biasanya Pak. Mungkin dari rekan-rekan yang lain ada yang bertanya atau saya lanjutkan.
Oke, saya lanjutkan. Nah, ini dari tujuan. Nah, kalau dari manfaat, biasanya kalau kita dari manfaat di jaringan itu, biasanya kalau untuk perusahaan itu memiliki resource sharing, reliabilitas tinggi, dan skalabilitas. Biasanya seluruh program, peralatan, itu bisa digunakan oleh setiap orang yang pada jaringan tanpa pengaruh lokasi resource dan pemakaian. Ini biasanya ada resource sharing. Kalau di dalam percetakan ya, biasanya kalau kita di fotokopi, itu sudah terkoneksi dengan printer ya, dan sudah terkoneksi dengan scanner. Biasanya mereka sudah mematok node-node-nya sekian, itu sudah berapa nih, sudah dari PC 1 ke PC 8 misalnya. Yang boleh berinteraksi katakan ada 2 printer. Nah, misalnya PC 1 mau mencetak di printer yang pertama. Yang PC 8 itu mencetak di printer kedua. Nah, sehingga sebenarnya itu sudah tidak terjadi benturan lagi. Kalau dulu mungkin kalau kita dicetak harus ngantri ya. Jadi tidak bisa serta-merta data itu harus dialirkan secara terus-menerus. Nah, terus ada juga sumber alternatif persediaan atau backup ya. Nah, ini sangat penting kalau kita memiliki, ini biasanya kalau ada backup ini biasanya yang memiliki layanan domain hosting. Yang penyediaan layanan domain hosting itu dia harus membackup beberapa website atau laman sistem informasi yang sudah dikelola oleh pihak perusahaan tersebut ya. Seperti domain hosting ini kalau kita sering berbayar per tahunnya ya untuk domain hosting. Nah, mereka harus punya backup. Jadi kalau kita kendala ada sistem itu rusak ya, katakan dalam 1 tahun itu tahu-tahu nggak bisa diakses aplikasi kita. Nah, kita lapor ke pihak mereka dan mereka punya backupnya. Ya, itu adalah sumber alternatif. Nah, untuk kemampuan meningkatkan kinerja sistem ya. Jadi kinerja sistem ini punya daya mekanisme ya, katakan dengan kapasitas yang terbatas. Terkadang jaringan itu punya keterbatasan juga ya, karena sebuah perangkat tidak serta-merta langsung menjadi lebih fleksibel gitu ya yang sekarang ini. Kalau yang mungkin yang sekarang ini sudah bisa kita menggunakan server cloud ya. Hanya dengan melayani server cloud kita bisa mengakses semuanya. Katakan dengan pihak ketiga menggunakan VPN misalnya ya. Jadi itu sekilas tentang di dalam jaringan. Misalnya kalau jaringan sekarang kita sudah bisa menggunakan server cloud tanpa harus kita membeli server kotak box yang besar. Kalau dulu biasanya di perusahaan, kalau perusahaan sekarang itu masih ada ya kotak box yang sangat besar itu. Nah, ini untuk yang umum atau individu, akses ke informasi yang berada di tempat jauh ya, dan komunikasi orang ke orang, hiburan interaktif. Nah, ini ada beberapa kendali ya. Ini karena kita masih pertemuan pertama, jadi tidak harus terlalu jangan terlalu fokus dengan materinya dulu. Saya mereviewkan dulu ke teman-teman gitu ya. Nah, kalau di sejarahnya seperti ini, nanti bisa diulas kembali oleh teman-teman. Ya, jadi kalau yang zaman dulu tuh sebelum kita menggunakan fasilitas internet, ternyata di Amerika itu mereka sudah membentuk ya. Jadi membentuk project ya. Hanya bisa terkoneksi antara universitas dengan sebuah perusahaannya, yaitu di ARPA ya. Jadi ARPA ini membuat sebuah tender ya, dibenangkan oleh Biro Konsultan di Cambridge. Nah, setelah itu membangun sebuah subnet jaringan. Nah, jadi ini ada kriteria lintas dari sejarah-sejarahnya oleh jaringan. Nah, ini ada sekilas kalau internet itu tidak sama dengan web ya. Terus internet merupakan sebuah jaringan komputer yang sangat luas ya, dengan beberapa node komputer yang saling terhubung ya, yang memiliki protokol yang sama untuk berbagi informasi secara bersama. Nah, di sini ada internet lokal seperti LAN, MAN, dan WAN. Nah, di jaringan nanti kita akan membahas lebih lanjut ya, karena ini keterbatasan waktu. Nanti kita di dalam jaringan kita akan bahas step by stepnya, ada TCP, IP, Internet Protocol, TCP, Transmission Control Protocol, atau UDP, User Datagram Protocol. Ya, jadi nanti teman-teman mereview kembali materi saya
ya. Jadi ada beberapa kriteria karena ini masih dasar di awalnya saja. Ya. Oke, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya dulu sekilas tentang di jaringan komputer ini. Pak Mahmud, Oh, waktunya sudah habis, Pak oke, Mahmuda. baik Bu. Karena tidak ada yang mempertanyakan kembali, nanti kita diskusi lagi secara offline. Maka saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.